Jumpa lagi guys di cerita hari ini, kisah tentang gadis muda yang sangat memilukan. Dia adalah Agnes Karisma. Usianya yang terbilang muda hanya 19 tahun pada saat kejadian yang mengenaskan itu. Seorang sales promotion girl atau disebut saja dengan SPG yang tewas di tangan ibu kandungnya sendiri. Agnes Karisma alias Risma lahir dari ibu yang bernama Milipati dan ayahnya bernama Budiasi. Masa kecil Risma tidak seperti anak-anak lainnya. Prahara perceraian orang tuanya mengharuskan dia bekerja membanting tulang. Sejak lulus sekolah SMP, dia tidak melanjutkan pendidikannya, melainkan bekerja untuk menghasilkan uang agar bisa membiayai hidupnya dan ibunya sehari-hari. Risma dibesarkan di tengah keluarga broken home. Dia tinggal berpindah-pindah di kawasan Kebon Siri, Jakarta Pusat, dan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Risma, gadis cantik kelahiran tahun 1994 ini, pernah dijual oleh ayah kandungnya sendiri saat masih kecil, bersama dengan kedua kakaknya, Angga dan Anggi. Atas kejadian tersebut, ayahnya Budiarsi dipenjara, tapi kini sudah bebas. Risma tinggal bersama sang ibu. Dia jarang bertemu ayahnya, hingga hubungan mereka tidak dekat. Ibunya Risma bukanlah tipikal seorang ibu yang baik. Dia adalah seorang pecandu narkoba, bahkan pernah mendekam di penjara selama 7 tahun karena barang haram itu. Setelah keluar dari penjara, bukannya sadar, Mili tetap menjadi pecandu dan berjudi burung merpati balap. Risma adalah anak cerdas, begitulah yang dikatakan teman-temannya. Tetapi sayangnya setamat SMP dia tidak melanjutkan sekolah. Sebab Mili sang ibu ingin dia langsung bekerja karena keuangan mereka pas-pasan. Mili sebagai ibu sibuk teler dan berjudi merpati balap yang dikenalkannya oleh anak angkatnya Sony alias Sinyo. Dia berharap anaknya Risma yang masih remaja turun tangan mencari uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan ijazah SMP, Risma tidak mempunyai pilihan mendapatkan pekerjaan seperti yang diidamkan banyak orang. Risma akhirnya bekerja menjadi sales dan malamnya dia bekerja di sebuah diskotik. Risma rela bekerja di diskotik sebab ia tidak bisa mengharapkan bantuan dari ibunya. Risma si tukang punggung keluarga bagaikan orang tua bagi Mili. Risma juga membayar kontrakan, belanja keperluan rumah tangga, memberi uang jajan dan rokok untuk Mili, termasuk membayar hutang-hutang Mili. Kontrakan Risma dan Mili berlokasi di Jalan Sirsak, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Biaya sewa per bulan Rp500.000. Rumah kontrakan itu kecil dengan 3 ruang, yaitu ruang tamu, kamar tidur, dan kamar mandi yang berdekatan dengan dapur. Menurut para tetangga, hubungan Risma dan Mili tampak baik-baik saja, meskipun pernah terdengar mereka bertengkar hanya persoalan sepele. Setiap malam, Risma pergi ke diskotik dengan taksi. Biasanya sang ibu Mili yang memanggil taksi dan mengantar anaknya hingga ujung jalan. Tidak pasti di mana Risma bekerja, tepatnya lokasi diskotik. Ada informasi yang mengatakan letaknya di Jalan Jaksa Kebon Siri, Jakarta Pusat, tempat favorit bule-bule backpacker menginap. Kabarnya diskotik itu Risma populer di antara para tamu lokal maupun asing. Beberapa pria asing berhasil mencuri hatinya. Ada yang mengatakan sang pacar berasal dari Korea dan tinggal di Singapura. Namun, ada juga informasi yang menyebutkan sang pacar pria Amerika bernama Clark. Sang pacar sering memberikan hadiah-hadiah untuk Risma, termasuk hadiah sebuah Apple MacBook seharga 16 juta rupiah. Dan pria itu juga sudah berkunjung ke kontrakan Risma.
dia diperkenalkan dengan Milly. Begitulah kehidupan Agnes Karisma alias Risma. Usia Risma yang muda, 19 tahun, dirinya sudah banyak mengenyam asam garam kehidupan. Para tetangga menyukai Risma sebab dia ramah dan sering berbagi kepada sesama yang kekurangan. Risma sering curhat ke teman-temannya akan beban hidupnya. Gue capek cari duit, tapi uangnya selalu dihabisin sama ibunya buat anak angkatnya si Sony itu. Risma juga sering mengaku kerap ditampar sang ibu. Kelakuan sang ibu juga sering dibalas Risma. Terkadang dia bersikap kasar pada ibunya dan sering memerintah ibunya. Dia juga memanggil ibunya dengan nama saja. Risma pernah marah besar ketika tanpa sepengetahuannya Milly menjual Apple MacBook miliknya hingga dengan harga 1 juta rupiah. Uang itu dipakai Milly membeli barang-barang haram. Teman-temannya menasihati agar Risma sabar menghadapi tingkah ibunya. Risma menuruti perkataan teman-temannya dan berusaha sabar, sebab bagaimanapun Milly adalah ibu kandungnya. Hari-hari berlalu, kesabaran Risma ada batasnya. Tiap hari Risma melihat perlakuan ibunya tidak juga berubah. Risma bekerja banting tulang untuk kebutuhan hidup mereka. Tetapi Milly kerjanya hanya meminta uang dan untuk membeli barang haram dan berjudi merpati balap. Risma sudah berkali-kali mencoba menasehati sang ibu untuk berhenti jadi pecandu dan berjudi. Tapi Milly tidak peduli dan balik memarahi Risma. Akhirnya Risma tidak tahan lagi dan suatu hari Risma mengusir sang ibu dari rumah kontrakan tersebut. Mungkin Risma bisa menghadapi hidupnya lebih tenang tanpa sang ibu. Tapi pikirannya salah, sebab mengusir Milly berarti sama dengan membunyikan lonceng kematiannya sendiri. Di hari yang tenang itu, ada seseorang warga menemukan jasad membusuk pada 13 Februari 2011 di sebuah selokan di Jalan Jo Jagakarsa, Jakarta Selatan. Penemuan jasad itu segera dilaporkan ke Polres Jakarta Selatan. Siapakah korban itu yang menggunakan celana pendek merah dan kaos pink itu? Apakah korban perampokan atau korban perbuatan yang tidak senonoh? Polisi melakukan investigasi menanyai warga sekitar lokasi tersebut dan saksi-saksi di kawasan Jagakarsa. Pada saat yang sama, penemuan jasad itu telah diberitakan di media dengan minim informasi. Polisi belum bisa menjelaskan kasus tersebut secara lengkap karena masih melakukan investigasi. Jasad tersebut akhirnya berhasil diidentifikasi bahwa dia adalah Agnes Karisma alias Risma. Keluarga, teman, dan tetangga gempar. Mereka tidak menyangka hidup Risma berakhir mengenaskan. Pamannya yakin Risma dihabisi oleh orang yang dikenalnya. Hal itu dibenarkan oleh sang ibu Milly. Menurut ibunya, Risma pamit pergi ke luar kota dan dijemput supir pacarnya. Tujuannya Puncak, Jawa Barat. Polisi segera melacak keberadaan sopir dan ditemukan di sebuah tempat hiburan. Setelah ditanyai secara intensif, polisi menyimpulkan si sopir tidak tahu menahu keberadaan Risma dan dia tidak pernah menjemput Risma. Kecurigaan polisi kini tertuju kepada Melly, ibu kandung Risma. Mengapa wanita itu berbohong kepada polisi dan memfitnah supir itu? Apakah dia menyembunyikan sesuatu? Tidak perlu waktu lama bagi polisi menangkap pelaku sebenarnya, yaitu sang ibu Milly Pati. Sony alias Sinyo dan Warto alias Uwak, ketiga pelaku itu segera mengaku dan mereka pun mengisahkan apa yang menimpa Risma hingga tewas. Interogasi dengan polisi pun dimulai. Begini ceritanya guys. Semenjak Milly diusir dari kontrakan oleh Risma,
Dendam ibu kandung ini membara. Dia tidak peduli lagi dengan Risma, anak kandungnya. Yang ada di pikirannya hanya satu: Risma harus disingkirkan selamanya. Tentu saja, Mili dengan mudah menemukan sang eksekutor, yaitu Sinyo, anak angkatnya, dan mengiming-imingi uang sebesar 2 juta rupiah. Dan benar saja, Sony langsung menyanggupi tugas itu. Dia juga mengajak temannya Warto alias Uwa untuk ikut membantu. Kebetulan Warto sedang perlu uang untuk biaya istrinya persalinan. Imbalan 2 juta rupiah sangat menggiurkan sehingga Warto pun menyanggupinya. Rencana pun disusun pada hari Minggu 6 Februari 2011. Lalu keesokan harinya Senin 7 Februari sekitar pukul 8.30 malam ketiga pelaku beraksi. Mili pun mudah mengetuk pintu kontrakan anaknya di Jalan Sirsak Jagakarsa. Saat Risma membuka pintu itu, Mili berkata, "Aku mau ambil sabun dan sikat gigiku yang tertinggal." Tanpa curiga, Risma mempersilakannya masuk dan tanpa membuang waktu, Mili segera memberi tanda agar Sony dan Warto ikut masuk. Kedua pria itu bergerak cepat, mencekik dan membekap Risma hingga tewas. Para pelaku membiarkan Risma selama 3 hari di rumah kontrakan dan selama itu pula mereka tinggal di sana. Namun bau busuk perlahan merebak. Karena takut ketahuan warga sekitar, Sony dan Warto bergegas membuang jasad itu di sebuah selokan di Jalan Jo Jagakarsa, sekitar 2 km dari kontrakan Risma. Mendengar tragedi yang menimpa Risma, kerabat, teman, dan tetangganya seolah tidak percaya yang dilakukan oleh ibu kandungnya sendiri. Teddy, si pemilik kontrakan, mengatakan sebelum hari naas itu, Risma sempat minta saran padanya tentang dosa besar terkait pekerjaannya di diskotik. Menurut Teddy, Risma ingin bertobat. Budi sebagai ayah marah dengan kelakuan Mili. Menurutnya, Risma adalah anak yang berbakti, saban hari bekerja untuk memenuhi kebutuhan ibunya. Angga, kakaknya Risma, tinggal di tempat lain. Dia tidak percaya dengan pengakuan ibunya dengan motif melenyapkan Risma karena sakit hati diusir dari kontrakan. Menurut Angga, mengapa ibunya melakukan hal itu? Karena keserakahannya dan ingin menguasai uang Risma. Sebelum kejadian itu, Risma memegang uang tunai yang akan dipakainya sebagian untuk membayar mobil dan sebagian disumbangkan ke panti asuhan. Mili ngotot meminta uang itu tetapi Risma menolak, sehingga ibu kandung itu pun melenyapkan anaknya yang selama ini dibiayai hidupnya oleh Risma. Saat ditangkap polisi, dia berkata, "Saya siap menerima hukuman berat sekalipun. Ibarat nasi sudah menjadi bubur, saya siap bertanggung jawab." Kepada media ketika ditanya apakah dia menyesal, Mili menjawab, "Ngapain dipikirin, namanya juga sudah terjadi." Atas perbuatan keji mereka, pelaku dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman 20 tahun dan maksimal hukuman mati. Itulah kisah pilu tentang Agnes Karisma alias Risma dan ibu kandung yang tidak mempunyai hati nurani dan kasih sayang kepada anaknya. Dengan tidak ada kasihan pada Risma, dia tetap memeras tenaga, uang, dan bahkan melenyapkan nyawa anaknya. Semoga di luar sana tidak ada di antara kalian yang mempunyai dan mengalami kisah orang tua yang serakah dan pemeras seperti gadis cantik ini, Agnes Karisma. Sampai jumpa lagi di cerita yang menarik lainnya di kehidupan manusia. Bye.